Nah teman-teman, jadi gue dapat tugas dari guru gue budaya itu sejarah Indonesia. Katanya gue itu suruh kayak ngawancara suatu narasumber yang tahu tentang kerusuhan etnis Tionghoa 1998. Untuk narasumbernya gue udah nemu, yaitu Dr. Andes Haji Didi. Dia katanya di lobby, langsung aja kita samperin yuk. Oke semuanya, jadi gue udah sama Pak Dr. Andes Haji Didi ya Pak. Nah jadi gini Pak, saya ini mendapatkan tugas dari budaya. Katanya itu harus mewawancara narasumber tentang kerusuhan 1998 tentang etnis Tionghoa di Indonesia Pak. Nah saya ada beberapa pertanyaan yang pengen saya ajuin, yaitu ada nah untuk yang pertama Pak, itu ada apa itu kerusuhan Mei 1998 yang melibatkan etnis Tionghoa itu Pak? Dari kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998. Iya Pak. Itu terjadi ketika kita sedang menghadapi kerusuhan, menurunkan Pak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi di situ sebetulnya kalau kita lihat itu bukan semata-mata kerusuhan antara etnis pribumi dan non-pribumi ya. Etnis Cina yang non-pribumi dengan pribumi, bukan itu, tapi dimulai dengan kerusuhan yang terjadi antara mahasiswa dengan pemerintah. Mahasiswa berdemo pada pemerintah ketika menghadapi krisis moneter. Nah kemudian selanjutnya mengimbas ke etnis Cina, karena yang dianggap menimbulkan atau menyebabkan terjadinya krisis moneter itu pada etnis Cina, di mana etnis Cina atau Tionghoa waktu itu menguasai perekonomian di Indonesia. Oh iya Pak. Sedangkan pribumi itu hanya sebagai pekerjanya saja gitu. Jadi majikannya itu justru adalah orang Tionghoa. Jadi ekonomi itu bertumpu pada kelompok Tionghoa, sehingga ada istilahnya kecemburuan sosial. Maka terjadilah kerusuhan itu. Dan contohnya kayak sekarang aja kali ya Pak, kayak di Kuningan banyak toko-toko Cina mungkin ya seperti itu. Ya, karena kan memang mereka orang-orang Cina kebanyakan yang maju dalam usaha dagangnya, karena memang mereka itu sengaja bekerja di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia karena tidak ada pekerjaan lain, tidak ada mata pencaharian lain kecuali berdagang di Indonesia. Kemudian dagangnya berhasil gitu ya, sehingga bisa menguasai perekonomian di Indonesia. Gitu. Oke, jadi itu untuk pertanyaan pertama ya Pak. Nah untuk yang kedua, bagaimana kronologi peristiwa tersebut Pak? Yang kerusuhan Mei itu yang menggulingkan kekuasaan Pak Soeharto. Jadi waktu itu mahasiswa demo untuk meminta Pak Soeharto mundur karena perekonomian kita rusak. Krisis moneter itu diakibatkan oleh penyakit yang disebut dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, Pak Harto dan kroni-kroninya dan kelompoknya dan keluarganya atau teman-temannya ya kroni yang disebutnya itu melakukan tindak pidana korupsi dalam segala bidang, sehingga merusak kehidupan ekonomi di Indonesia. Nah, ketika terjadi itu demo, kemudian pihak keamanan membubarkan, mahasiswa nolak, akhirnya terjadi kerusuhan. Setelah itu mengimbas, karena di Jakarta itu di Jalan Sudirman, jalan itu banyak toko-toko Cina, maka toko-toko itu jadi sasarannya. Jadi sasaran, dirusak, kemudian jarah oleh masyarakat di
pribumi, karena pada waktu itu ya tadi yang saya katakan itu, bahwa ekonominya bertumpu ataupun dipegang, dikuasai oleh orang Tionghoa. Jadi menjadi sasaran itu, orang Tionghoa menjadi sasarannya. Akhirnya ya mereka orang tua banyak yang lari ke luar negeri, lari ke Cina misalnya, atau mereka mencoba untuk menyembunyikan diri dari amuk massa, takut menjadi sasaran penjarahan. Jadi toko-toko bangsa Cina tuh kayak dijarah gitu ya Pak? Ya. Ada yang dibakar mungkin ya, sebagainya lah. Gitu. Oke Pak, untuk pertanyaan ketiga, untuk penyebab besar dari peristiwa tersebut itu apa Pak? Krisis moneter. Krisis moneter paling besar, yang mungkin tadi kali ya, tentang ekonomi. Nah, yang keempat nih Pak, bagaimana upaya pemerintahan dalam menghadapi peristiwa kerusuhan Mei 1998 Pak? Pemerintah melakukan tindakan represif yang pertama. Kita menangkap orang-orang yang terlibat dalam penjarahan. Jadi ketika terjadi kerusuhan, mereka yang pengacau itu, karena yang terjadi pada waktu itu pembakaran misalnya dengan menggunakan bom molotov dilempar ke toko, di mana kemudian ada yang menjarah juga. Nah, orang-orang yang tertangkap atau ketahuan sedang melakukan tindakan kekerasan atau penjarahan atau apa ditangkap, nah, kemudian diproses ya, ditahan. Kemudian tindakan yang kedua itu dengan cara preventif. Jadi pemerintah mencoba untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa yang menyebabkan krisis moneter itu sebetulnya bukan orang Tionghoa atau bukan Soeharto dan koloninya, tetapi yang menyebabkan itu adalah krisis ekonomi global, ekonomi dunia. Jadi imbasnya ke kita juga gitu. Jadi pemerintah mencoba untuk membuka wawasan masyarakat ataupun meredam emosi masyarakat yang kadung menganggap bahwa krisis moneter ini ditimbulkan oleh satu atau dua pihak, sehingga tidak lagi terjadi tindakan-tindakan yang penjarahan ataupun pengrusakan dan sebagainya. Mereka mencoba mulai menyadari hal itu sehingga kerusuhan itu bisa dihentikan, apalagi dengan mundurnya Pak Harto. Jadi bersama-sama dengan itu Pak Harto juga menyatakan diri untuk mundur di hadapan para mahasiswa ya, di gedung MPR, maksud saya di gedung MPR. Beliau menyatakan diri untuk mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Jadi seolah-olah rakyat ini sudah merasa puas dengan turunnya Pak Harto, karena dianggap sebagai penyebab utama krisis moneter itu. Padahal sebetulnya itu merupakan global juga, tapi ya memang kita kena imbasnya. Kenapa krisis global tapi berimbas ke kita? Karena di kita penyakit KKN itu sangat merajalela gitu. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, bagaimana mereka memandang peristiwa 1998 dan relevansinya pada masa sekarang? Itu kerusuhan Mei 1998 itu dipandang tadi sebagai yang kamu sebutkan, itu seolah-olah kerusuhan yang terjadi antara pribumi dan non pribumi. Jadi seolah-olah rakyat atau etnis Cina itu merupakan musuh pribumi, sehingga mereka selalu terpengaruh, terprovokasi oleh ungkapan-ungkapan yang atau tindakan-tindakan yang memojokkan atau menyudutkan kelompok Tionghoa sebagai yang keroknya juga ya, yang terlibat dalam kegiatan kerusuhan itu. Nah, berarti yang sekarang, di masa sekarang ini kita menghadapi satu era disebut dengan era reformasi, di mana keterbukaan sangat luas
Artinya transparansi baik pemerintah, transparansi masyarakat, kebukaan antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, terutama etnis Cina dengan masyarakat pribumi, itu sekarang sudah mulai cair ya. Ya. Artinya sudah ada saling pengertian kembali. Jadi mereka sudah melupakan masa lalu Mei 98 ini sebagai satu krisis bersama ya, krisis yang harus dihadapi bersama, baik oleh etnis pribumi maupun oleh etnis non pribumi. Nah, pada waktu itu di masyarakat dan mungkin sampai sekarang ya, ada sedikit-sedikit itu dikenalnya adalah kerusuhan atau perselisihan antara etnis pribumi dan non pribumi. Tapi ketika ditelusuri ternyata memang hanya ada masalah kesenjangan sosial, hanya ada kesenjangan tentang ekonomi dan juga kesenjangan sosial. Mungkin bukan hanya satunya penyebab yang menyebabkan kerusuhan itu, penyebab krisis moneter itu bukan satu-satunya. Etnis Tionghoa yang menyebabkan bukan hanya itu, walaupun mungkin ada kontribusinya di situ ya yang menyebabkan kerusuhan. Karena tadi saya katakan ekonomi itu dikendalikan atau dikuasai oleh kelompok Tionghoa, yaitu semata-mata karena memang seleksi alam. Mereka lebih mampu untuk menghadapi kehidupan ekonomi itu sendiri, sehingga kemampuan untuk maju lebih tinggi dibandingkan dengan kita etnis pribumi. Tapi untuk kan tadi Bapak bilang katanya etnis Tionghoa, tokoh-tokohnya kan pada dijarah. Itu etnis Tionghoa tidak membalas balik Pak pada pribumi. Ya, mereka tidak, dan mereka juga mungkin takut ya. Takut dalam arti begini, mereka itu pendatang. Iya betul. Pendatang berarti harus tahu diri istilahnya. Oh iya. Sehingga mereka mencoba untuk lari kemana? Ya bagi mereka yang mampu larinya ke Cina, ke negara asalnya. Yang tidak mampu mereka berusaha misalnya berlindung pada orang-orang pribumi yang mereka kenal. Jadi tokohnya ditulisi ini tokoh muslim, tokoh pribumi seperti itu. Itu ya usaha yang dilakukan oleh mereka. Dan memang ketika ada anggapan Cina yang menguasai perekonomian kita, ya seperti itulah. Jadi sebetulnya bukan ini yang utama gitu. Mereka hanya imbas, ada tokoh-tokohnya mungkin sengaja yang di balik layar yang tidak menampakkan diri. Yang jadi korban adalah Tionghoa yang kecil-kecil yang dagang-dagang tokoh-tokoh itu. Padahal memang kalau otaknya bisa saja seperti Sukwanandi, orang-orang yang 9 naga itu ya Pak, itu yang jadi akornya. Kita tidak tahu cara pasti. Oke. Jadi penyebab utamanya itu krisis kesenjangan ekonomi. Oh iya. Oke. Ya mungkin untuk wawancara saya mungkin segitu aja untuk di video kali ini. Dan kembali lagi terima kasih ya Pak Didi untuk kerjasamanya. Jadi ngerepotin waktu istirahatnya ini Pak. Ya mungkin segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Mungkin Pak Didi ada yang ingin disampaikan? Cukup. Oke. Mungkin segitu saja. See you next time. Bye bye. Ya, sip. Pak, makasih banget ya Pak.